karakter itu bukanlah pokok pembahasan yang menarik. Ya. Lebih menarik itu umpama kalau kita bicara bagaimana caranya kita bisa bernubuat, bagaimana caranya berdoa untuk mukjizat, bagaimana caranya menjadi seorang pengkhotbah yang hebat. Itu adalah pokok-pokok pembahasan yang lebih menarik daripada bicara soal karakter. Tapi saudara-saudara sekalian, sekalipun ini bukan pokok pembahasan yang menarik, yang menyenangkan, tapi kalau saudara perhatikan baik-baik hidup ini, saudara akan menemukan sesuatu bahwa di mana-mana manusia menuntut karakter. Sepak bola, saudara akan berpikir, emang sepak bola ada hubungannya sama karakter atau gimana begitu? Saudara pernah dengar nggak nama satu pemain bola namanya John Terry? John Terry ini adalah kapten kesebelasan nasional Inggris. Itu pemain sepak bola Chelsea dulu sebelum pensiun. Jadi ini orang hebat menjadi pemimpin dari tim nasional sepak bola Inggris. Kemudian dia diberhentiin sebagai kapten. Nggak boleh jadi kapten lagi. Kata pelatihnya, saya cabut ban kaptennya. Saya kasih orang lain. Kenapa? Karena kamu tidak pantas memimpin. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena ketahuan saudara sekalian. Dia rupanya ada selingkuh. Sepak bola loh saudara sekalian, sepak bola. Kata pelatihnya, you nggak pantas jadi pemimpin. Turun. Itu bola ya. Nah sekarang bisnis. Bisnis. McDonald's yang jualan hamburger itu memberhentikan CEO-nya, Eastbrooks. Nah, kalau saya nggak salah ingat Eastbrooks ya. Diberhentiin. Kenapa? Oh, karena dia ada selingkuh sama karyawati. Nah, saudara sekalian, begini, dalam dua kasus ini, saudara sekalian, kita nggak tahu apakah kalau mereka dua-dua ini belum menikah, itu kemudian boleh, kita nggak tahu. Tapi yang jelas dua-duanya menikah. Dan kemudian ada pihak ketiga dalam rumah tangga mereka. Dan itu sudah cukup bagi perusahaan itu dan bagi pelatih bola itu untuk mengatakan, ya nggak pantas. Bidang ketiga, politik. Saudara berpikir politik mah enggak lah, ya toh nggak perlu karakter. Yang penting jadi orang lihai gitu. Enggak. Perdana Menteri New Zealand memberhentikan menterinya, ya, menteri urusan keselamatan kerja atau apa gitu dan imigrasi, diberhentikan. Kenapa? Sama lagi, ya, tidak setia sama istrinya, jadi diberhentiin. Saudara menemukan bahwa dalam tiga bidang ini, sepak bola, olahraga nih, dalam bidang bisnis, dalam bidang politik, dalam tiga bidang ini, saudara-saudara sekalian, bahwa karakter seseorang, dalam hal ini kesetiaan mereka kepada pasangan mereka, itu ternyata dituntut. Apalagi yang namanya pelayanan. Terlebih lagi saudara sekalian, karena kita memasang standar tinggi sekali terhadap yang namanya pelayan Tuhan. Tapi standar tinggi ini tidak hanya buat pelayan Tuhan, saudara-saudara sekalian. Ini berlaku buat setiap orang pengikut Kristus. Itu diharapkan dalam hidupnya itu memunculkan sikap-sikap tertentu, memunculkan karakter-karakter tertentu, ciri-ciri tingkah laku tertentu yang mencerminkan seorang pengikut Kristus. Dan saudara sekalian, 3 minggu lalu saya ada bicarakan bahwa pada akhirnya Kristus itu yang menjadi kita punya contoh. Patron kita itu ada pada Yesus. Dia menjadi contoh buat kita, saudara sekalian. Seperti apa? Seorang yang punya karakter yang bagus. Ya. Nah, maka saya namakan ini, bahan ini adalah 7 pilar pengembangan karakter Kristus. Ya, 7 pilar. Mari kita lihat ya. Saya munculin dulu. Oke. Nah, ini dia. Saya harap saudara-saudara bisa melihat dengan jelas.
7 pilar pengembangan karakter Kristus itu, satu, pertobatan dari hidup lama. Kita sudah bahas ini selama 2 Selasa terakhir. Lalu kemudian kedua adalah hati yang mau dibentuk. Yang ketiga adalah pikiran yang diperbaharui. Nomor 4 adalah kehendak yang ditundukkan. Nomor 5 perasaan disembuhkan. Nomor 6 kedagingan yang dimatikan. Nomor 7 pertolongan Roh Kudus. Kalau sudah perhatikan 7 pilar ini adalah bicara tentang bagaimana pembenahan seorang manusia pada level roh, jiwa, dan tubuhnya. 3 bagian daripada si manusia ini itu ikut untuk ya saya nggak bilang diberesin ya, enggak, bukan ya. Tapi 3 bagian manusia itu ikut dibentuk di dalamnya. Karakter itu bicara keseluruhan si manusianya. Tidak hanya bicara tentang jiwanya, tapi juga tingkah lakunya sampai kepada kerohaniannya. Nah, saudara terkasih, malam ini kita bicara soal pilar yang kedua, yaitu hati yang lembut. Ya. Saudara tahu bahwa ketika Daud itu masih belum jadi raja, waktu itu rajanya namanya Saul. Nah, ketika Saul itu menjadi raja, dia itu adalah seorang raja yang oleh Tuhan itu kemudian gak dianggap. Jadi Samuel ini kemudian mesti mencari raja baru. Nah, untuk itu dia datang ke satu kota di Bethlehem, kota kecil sekali. Dan di situ dia mengunjungi rumah satu orang bernama Isai. Dia tanya sama Isai, anak-anakmu mana? Demikian dikeluarkanlah anak-anaknya itu, semuanya itu. Ya. Gagah-gagah semua, badan tinggi besar, sebagian jadi tentara, jadi mantap lah ya, soal posturnya, pembawaannya, semua oke banget. Itu sebabnya Samuel ini di situ bikin satu kesalahan yang hampir fatal. Ingat ya, Samuel ini dari kecil sekali, umur barangkali 2, 3 tahun, 4, 5 tahun, itu sudah dengar suara Tuhan. Seorang yang pekanya bukan main. Kata Alkitab sendiri, tidak ada satupun firman dari Tuhan yang gugur pada zamannya dia. Tapi ketika dia lihat yang pertama nih anaknya Isai, Eliab, dia bikin kesalahan. Oke, mari kita baca ya. 1 Samuel pasal 16 ayat 6. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 dan 7 ya. Kita baca 6 dulu ya. 1 Samuel pasal 16 ayat 6 sampai 7. Ayat 6 ya. Ketika mereka itu masuk, dan Samuel melihat Eliab, ini yang paling gede nih, yang jadi tentara nih. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ini dia calon raja nih. Kenapa? Karena ini badannya tinggi besar, gagah. Dari mana kita tahu? Ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Jadi jangan kamu lihat dia punya tampang, jangan kamu lihat badannya tinggi besar, terus kamu bilang ini calon raja. Nggak boleh, sudah aku tolak, aku nggak mau yang kayak gitu. Ya, terus dikasihkanlah pedoman ini, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Jadi rupanya antara cara pandang Allah dengan cara pandang manusia itu beda. Manusia melihat apa yang di depan mata, fisik, kelihatan. Tetapi Tuhan melihat hati. Saudara-saudara sekalian, perhatikan kata-kata ini ya. Tetapi Tuhan melihat hati. Masalahnya hati adalah bagian daripada kita yang seringkali tidak terlihat dan kadang-kadang kurang diperhatikan. Nah, pertanyaan kita. Tuhan itu melihat hati. Hati macam apa yang Tuhan lihat itu? Nah, sebagian besar kita barangkali berasumsi bahwa yang Tuhan pilih adalah orang yang hatinya itu bersih. Ya. Oke. Bagian itu ada, jelas. Tapi bukan itu yang paling penting. Kenapa kita tahu bukan itu yang paling penting? Karena saudara-saudara sekalian, kita lihat perjalanan Daud, dari situ kita menyimpulkan pokok penting ini. Oke, sekarang perhatikan hidupnya Daud. Dan saudara akan menemukan bahwa dalam satu hal dia berbeda sekali
dengan Raja Saul, mertuanya. Dalam hal apa saudara-saudara melihat perbedaannya ini? Yaitu ketika terima teguran. Beda sekali dua-duanya itu. Ketika Saul itu berbuat salah dan ditegur oleh Samuel. Yang pertama, dia ditegur oleh Samuel karena dia itu bakar persembahan. Padahal kata Samuel, kamu pergi ke sana, tunggu aku. Ya, hari ketujuh aku tiba, aku bakar persembahan, kamu maju berperang. Samuel tiba di sana, dia tunggu, dia nggak sabar. Rakyatnya nanya juga, ya gimana bos? Perang nggak nih? Kok nunggu melulu? Musuh depan mata nih. Ini gimana nih? Wah, dan mereka mulai ngomel-ngomel. Nah, perhatikan, ini orang nggak tahan tekanan. Jadi pemimpin itu mesti tahan tekanan. Nah, Saul ini nggak tahan tekanan. Ditekan dari bawah, dia langsung bereaksi. Dia langsung ambil persembahan, padahal tunggu bentar lagi, Samuel udah nyampe. Cuma jamnya itu belum ada handphone, dia nggak bisa ngecek. Pak, udah sampai mana pak? Nggak bisa. Jadi dia bisa menduga-duga, wah ini orang jangan nggak datang nih. Jadi dia bakar persembahan. Pas dia bakar, Samuel nongol. Nah, seringkali begitu saudara sekalian. Iya toh? Kita nggak ngapa-ngapain, dia nggak nongol. Kita berbuat salah, dia nongol. Ini bukan bicara soal polantas ya, bukan ya? Nah jadi kata Samuel, kamu kenapa bakar itu? Kan nggak boleh. Nah, perhatikan ya jawabannya. Begini bos, aku ini nunggu kelamaan, kok nggak datang-datang sih? Satu. Yang kedua, tentaraku, rakyatku itu udah pada nggak sabar. Ya, situ telat sih. Itu satu kali. Kali kedua, dia dikasih pesan, kamu lawan Amalek, perang habisin semua. Kambing domba jangan bawa. Dia maju perang, kambing domba gemuk-gemuk dia bawa. Dan Samuel ketika datang ke medan perang, lihat itu dan nanya, kenapa dibawa? Kan udah dipesen, nggak boleh. Jawabnya begini, itu rakyat yang bawa. Saudara ngerti nggak? Orang ini ketika ditunjukkan salahnya, ketika ditegur, dia berbelit-belit. Dia nggak pernah mau ngaku salah. Nah sekarang bandingkan Daud. Ambil istri orang, bunuh suaminya. Gawat sekali. Ini bicara orang yang sama sekali nggak bersih hatinya, saudara sekalian. Hatinya nggak bersih, penuh dengan hawa nafsu. Dia ambil istri orang, bunuh suaminya, dan sekarang datang Nabi. Teguran berkata, kamu orangnya. Dan apa yang dia katakan? Dia nggak bilang, abis sih, Batsheba sih. Kenapa dia mandi mesti datang rumah, bos? Kan aku juga kayak gitu, aku juga manusia biasa kan bisa tergoda juga dong. Dia nggak bilang gitu. Dia bilang, abis sih, kenapa rumahnya dekat-dekat sama istana sih, maka aku kelihatan. Kalau jauhan dikit kan nggak kelihatan. Dia nggak bilang begitu. Dia bilang, kenapa sih dia mandi tuh mesti pas jam aku di soto istana gitu. Mbok dia kalau mandi gitu tengah malam kayak, enggak loh. Enggak sama sekali, saudara sekalian. Dia nggak bilang, kenapa Tuhan nggak larang saya berhenti. Enggak, saudara sekalian. Dia bilang, saya dosa sama Tuhan. Saya dosa sama Tuhan. Itu. Dia akui. Dan saudara jangan bilang, wah enak dia gampang ngomong kayak gitu doang, diampuni. Enggak. Saudara tahu nggak pergumulan dia? Coba baca Mazmur 34. Ya. 32. Mazmur 32. Dia bicara ketika bahwa dalam situasi demikian itu dia alami badan sampai sakit. Kenapa dosa nggak diakui? Mazmur 51. Saudara baca juga ya, itu ketika dia ditegur Nabi Nathan. Di situ dia menceritakan pergumulan dalam hatinya. Dia banyak sekali menderita tekanan batin gara-gara dosanya itu. Jadi saudara-saudara sekalian begini, yang Tuhan cari itu adalah orang yang mau dibentuk. Hati yang lembut istilah saya. Itu yang Tuhan cari. Dia mencari orang-orang yang punya hati yang bersedia dibentuk, yang mau diarahkan, ya, yang bersedia ditegur, yang mau berubah. Itu yang Tuhan cari. Dan itu orang yang Tuhan pakai, saudara sekalian. Ya. Nah, saudara terkasih, kalau saudara, kalau saya ditanya,
kenapa ada orang tertentu itu seperti Saul, nggak bisa ditegur. Saya kasihkan beberapa poinnya ya. Nah ini dia. Kenapa ada orang susah ditegur? Nomor satu, kesombongan. Merasa diri lebih, tinggal isi lebih apa? Lebih rohani, lebih tahu, lebih kaya, lebih pintar, lebih berprestasi, lebih. Lah kamu siapa? Hah? Mau tegur saya, mau kritik saya, mau ngatain saya? Kamu siapa? Saya ini lebih kaya daripada kamu, tahu nggak? Saya lebih rohani daripada kamu, tahu nggak? Itu yang pertama, kesombongan. Ya. Yang kedua adalah rasa tidak aman. Yaitu seseorang ketika ditegur itu merasa terancam. Terancam bisa macam-macam. Kalau dalam halnya Raja Saul, dia terancam, ya. Merasa bahwa kalau dia terima teguran, nanti jabatannya itu bisa hilang. Jadi rasa tidak amannya kuat sekali, ya. Lalu yang ketiga adalah proyeksi. Proyeksi itu begini, saudara sekalian. Proyeksi itu gini. Si A sama si B itu ada masalah, ya. Lalu kemudian si B tegur si A karena si A ini salah. Nah, si A itu susah terima teguran dari si B. Kenapa? Karena dia merasa ini teguran tidak murni. Saya sama dia kan ada masalah. Jadi dia tegur saya ini sebenarnya tujuan dia itu adalah buat ini. Karena hatinya udah sama saya udah nggak beres. Ya. Jadi karena itu tegurannya itu jangan didengerin. Ya, karena itu orang sakit hati soalnya. Ya, itu nomor 3. Nomor 4, beberapa orang memang tidak siap ditegur. Kenapa nggak siap? Bisa aja secara fisik. Maksud saya begini, saudara-saudara sekalian. Orang kok lagi capek, orang kok lagi sakit, kalau ditegur itu cenderung susah terima. Ya. Atau orang lagi mentalnya, dia lagi punya masalah besar nih. Ya, dia lagi berbagai persoalan. Tahu-tahu kita datang tegur dia. Itu dia mungkin nggak siap buat terima. Ya. Tentu saya tahu nomor 4 ini bisa jadi pembenaran ya. Bisa jadi pembenaran. Ya. Ketika mau ditegur bilang, wah saya belum siap. Ya, bisa juga sih. Nomor 4 lagi. Nomor 5 maksud saya, luka batin. Ya. Luka batin itu adalah bentuk perlawanan atau bentuk pertahanan begini maksud saya. Orang nggak mau ditegur karena dia nggak mau terluka lagi. Ya. Jadi seseorang mengalami sesuatu luka dalam jiwanya. Nah, itu membuat dia memiliki sikap tertentu. Seringkali muncul berupa sinis, ya, kemudian dendam dan sebagainya. Dan demikian ini hatinya itu mengeras. Jadi susah sekali ditegur. Nah, itu 5 macam, paling sedikit 5 macam penyebab kenapa orang susah ditegur. Ya. Nah, kalau orang susah ditegur, dia punya ilmu nih. Jurus nangkisnya itu ada. Dia nangkis pakai cara apa? Dia nangkis pakai cara begini, saudara sekalian. Ya, saya tunjukkan lagi. Dia nangkis pakai cara begini. Oke. 1. Dia ini juga nomor 5. Oke. 1. Dia itu menyangkal kesalahannya. Ya. Saya tidak begitu gosip murahan, ya. Dia menolak, dia menyangkal. Ya. Lalu kemudian kedua adalah dia mengecilkan kesalahannya. Dia bilang ya memang, tapi kan itu cuma dikit. Itu kan cuma soal kecil. Dia mengecilkan kesalahannya. Nomor 3 adalah menyalahkan orang lain. Dia mengakui memang saya ada masalah, memang saya salah. Tapi ini semua gara-gara dia salahkan orang lain. Nomor 4, dia mencari alasan dan pembenaran. Ya, cari alasan, cari pembenaran. Ya, penjelasan lain kenapa dia lakukan hal tersebut supaya orang jadi, oh ya oke, kalau gitu kamu boleh lakukan itu. Ya. Nomor 5 adalah mengalihkan pembicaraan. Yaitu lagi ngomong-ngomong demikian dikonfrontasi, dia ngajak bicara hal yang lain, menghindar, ya. Oke. Nomor 6 adalah balik menyerang.
Ya, jadi dia balik menyerang. Emang kamu siapa? Emang kamu suci? Emang kamu gini? Ya, itu. Ya. Apakah luka batin bisa sembuh? Bisa sekali. Ya, bisa sekali. Bisa sembuh sekali. Ya. Kita akan bicara soal itu pada poin yang ke-5, pilar kelima. Ya. Nah, jadi demikianlah orang punya macam-macam cara menghindari teguran untuk berubah. Ya. Nah, maka saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk melihat langkah-langkah ini ya. Bagaimana caranya? Bagaimana hadapi orang yang menolak teguran? Ini pertanyaan bagus juga nih. Bagaimana cara menolak? Sebentar ya. Gambarnya saya hilang nih. Oke lah. Mana tadi? Menghadapi orang yang menolak teguran. Oke. Ya. Pada tipe, saya selesaiin dulu ya, Bu Mega ya. Saya selesaiin dulu, nanti saya jawab itu ya. Oke. Ya. Nah, sekarang saya bicara soal bagaimana caranya menolak teguran. Nah, saya ini, oke ya, this is it. Oke. Didoain aja ya. Nanti saya bicara soal itu, poin itu. Oke, bagaimana cara kita menerima teguran kalau tegur orang? Oke. Satu, tidak menduga-duga motifnya apa. Terutama motif yang negatif, ya. Jangan duga-duga. Ini kenapa dia ngomong gitu ya, kenapa dia kritik saya, kenapa dia tegur saya ya, jangan-jangan dia memang gak suka sama saya, dia begini, dia mau jatuhin saya. Itu jangan menduga-duga motif negatif. Nomor 2 adalah belajar melihat kebenaran di balik teguran ini. Tegurannya benar apa enggak? Ini nomor 1 itu dulu aja lah. Ya, ini dia ngomong ini benar apa enggak? Kalau benar, ya saya harus terima. Dengan kata lain di nomor 2 ini orang membuka hati untuk melihat kebenaran. Nomor 3, orang mesti belajar melihat keuntungan di balik teguran. Di balik teguran, karena ditegur ini, saya bisa dapatkan sesuatu. Saya jadi orang yang tambah baik. Saya ternyata punya blind spot, kelemahan yang saya sendiri nggak sadar. Tapi karena teguran ini, saya jadi tahu nih, oh bagian ini ternyata saya lupa atau lemah. Kan begitu bagus, ya toh? Nomor 4 adalah, saya mesti belajar melihat penegur ini sebagai alat Tuhan. Nah, ini yang kadang-kadang orang, saudara sekalian begini, ini kadang-kadang orang miss bagian ini. Miss bagian ini maksudnya begini. Kadang orang suka bilang gini, kenapa Tuhan itu nggak tegur Daud ya? Sudah perhatikan ya, dalam kasusnya Kain, ya, pembunuhan pertama, Kain bunuh adiknya. Tuhan itu kasih peringatan jelas sekali. Dosa sudah mengintai di depan pintu. Udah dikasih tahu kok. Ya. Kalau kamu nggak hati-hati, kamu akan dikalahkan sama dosa itu. Dia kalah, saudara sekalian. Saudara menemukan di situ hal yang menurut saya penting sekali untuk memahami dua pemikiran dalam kekristenan. Satu itu adalah determinism. Semuanya diatur sama Tuhan. Dan determinism ini menjadi masalah karena akhirnya semuanya diatur sama Tuhan, termasuk akhirnya kejahatan. Ya, itu kelemahan pola pikir determinism. Yang kedua adalah free will, kehendak bebas. Kamu sudah hati-hati ya, dosa itu bentar lagi ngincer kamu nih, hati-hati. Oke, tapi kemudian tergantung kepada dia. Tuhan Yesus konseling, ada yang datang konseling. Guru yang baik, apa yang harus saya perbuat supaya saya ini dapat hidup yang kekal? Oh, kamu hormati orang tuamu, jangan membunuh, jangan ini. Semua udah saya lakukan, guru. Oh, kalau gitu satu lagi aja. Duitmu terlalu banyak. Kamu sekarang jual harta kamu, kasih orang miskin, kamu ikut aku. Dia putar badan dan pergi. Nggak mau. Saudara perhatikan nggak? Tuhan Yesus tidak teriak panggil dia. Dia bilang, ntar dulu kita ulang lagi deh. Coba saya kasih penjelasan dulu. Enggak. Kata Alkitab, Tuhan Yesus mengasihi dia dan mengasihani dia. Tapi dia, saya kasih jalan, dia nggak mau, ya udah. Ya. Nah, sekarang saya perhatikan Daud. Ada nggak peringatan Tuhan? Ada.
tapi dalam bentuk anak buah. Dia tanya, itu siapa tuh? Anak buah bilang, bos, itu kan Batsheba itu, anaknya Eliam, istrinya Uria orang Het itu. Dalam satu kalimat simpel ini terkandung 3 peringatan keras. Itu kan Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu adalah Batsheba anaknya Eliam, istri Uria orang Het itu. Nomor 1, bos, itu istri orang, ya, itu istri orang. Nomor 2, dia punya suami namanya Uria orang Het itu. Artinya kamu juga udah tahu itu siapa. Uria itu panglimanya Daud. Yang ketiga, bapaknya namanya Eliam. Kenapa Eliam? Karena bapaknya Eliam lagi namanya Ahitofel, penasehat politiknya Raja Daud. Itu cucunya penasehat kamu. Ini orang dekat kamu, jangan diganggu. Ini istri orang, jangan diganggu. Tapi saudara sekalian, saudara menemukan bahwa seandainya pada hari itu Daud itu mikir benar bahwa ini orang dipakai, Tuhan peringatkan saya supaya saya jangan lakukan dosa ini. Ada banyak orang saudara sekalian, barangkali Tuhan pakai, Tuhan bicara melalui orang tertentu untuk kasih tahu sama kita peringatan, lu jangan, nggak boleh. Tapi kita kadang-kadang ini, kalau seperti Daud, seperti Kain, sudah dikuasai oleh namanya nafsu. Dan kita pada saat itu saudara sekalian, kata Dietrich Bonhoeffer, pendeta dari Jerman, pada saat itu katanya, ketika nafsu itu sudah menguasai kita, setan itu tidak bikin kita benci sama Tuhan. Dia hanya bikin kita lupa sama Tuhan. Jadi saya mesti belajar melihat orang yang menegur saya sebagai alat Tuhan, suara Tuhan. Oke. Next. Nomor 5, saya belajar yang namanya kerendahan hati. Seperti Daud, mengaku. Ya, jangan belat-belit dari berbagai alasan. Belajar rendahkan hati, ngaku saja, mengaku. Ya. Saudara ingat nggak itu kisah anak yang hilang itu? Ya, baru saya khotbahkan hari Minggu lalu. Ketika dia pulang, dia bilang sama bapaknya, Bapak, aku sudah berdosa sama sorga dan sama Bapak. Ketika dia berangkat gitu, dia sadar nggak itu dosa? Nggak sama sekali. Telah hilang semua, terbukalah pikirannya, dia baru sadar ini dosa. Dan kemudian dia datang kepada bapaknya dan dia ngaku, ya, aku ini sudah dosa. Jadi belajar kerendahan hati, saudara sekalian. Ya. Next, belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Ya. Pada saat kita menyadari kekurangan kita, bahwa kita masih ada yang kurang, masih ada yang salah, maka kita belajar untuk bergantung kepada Tuhan yang akan memampukan kita untuk lakukan berbagai hal dengan baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Nomor 7, mari kita sadar bahwa harga kita, nilai kita di hadapan Tuhan bukan tergantung kepada pencapaian kita atau prestasi kita dalam hidup ini. Ya. Oke, saya katakan kita mesti lakukan yang terbaik, saudara-saudara, dalam hidup kita. Tapi nilai kita bukan tergantung kepada itu. Buktinya apa? Buktinya adalah begini. Itu maling di sebelah Tuhan Yesus. Ya. Itu diselamatkan. Masuk surga tuh. Saya mau tanya, prestasinya apa? Nggak ada. Dia nggak ada prestasi. Ya. Nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak ada apa-apa. Nothing. Ya. Kosong sama sekali. Ya. Jadi saudara sekalian, itu adalah bagaimana menerima teguran. Ya.
Nah, saya punya yang berikutnya lagi. Nextnya adalah, saya tunjukkan satu gambar ya. Cuma ini karena layar lebar, saya mesti tarik mundur sedikit. Saudara akan bisa lihat karena ini gede. Ups. Oke. Nah, kelihatan ya. Sip. Begini saudara-saudara sekalian. Simpelnya lihat gambar ini adalah begini. Dalam hit ini namanya jendela Johari. Karena yang bikin namanya Jo dan Hariman atau apa gitu, hari apa gitu ya. Saya lupa lagi namanya tuh. Jendela Johari. Jendela Johari itu begini saudara sekalian. Ada hal tertentu dalam hidup kita yang orang lain tahu. Ada hal tertentu dalam hidup kita orang lain tidak tahu. Ada hal tertentu dalam hidup saya tahu. Ada hal lagi, saya tidak tahu. Ya. Nah, itu cara bacanya begini. Hal tertentu adalah kotak kiri atas. Saya tahu, orang lain tahu. Bagian ini namanya hal yang terbuka, open, umum. Ya. Ada hal tertentu adalah orang lain tahu, saya tidak tahu. Bagian ini namanya saya buta. Saya nggak tahu sama sekali. Ya. Umpama contoh yang seperti ini, buta ini apa? Contoh simpel sekali lah. Seperti bagian belakang kepala kita nggak tahu sama sekali kayak apa tuh. Ya. Dan nextnya adalah ada bagian tertentu dalam hidup saya yang saya tahu, kiri bawah ini, saya tahu, orang lain tidak tahu. Ya. Itu namanya rahasia. Ya. Umpama ya rahasia apa? Isi dompet saya. Ada berapa duit di sana, ada apa aja, nggak ada yang tahu. Ya. Ada bagian tertentu dalam hidup saya tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Itu namanya misteri. Nah, saudara sekalian, begini. Supaya hidup kita ini enak, kita mesti berusaha supaya bagian yang terbuka ini seterbuka mungkin. Sekalipun tidak mungkin 100%. Ya. Tapi diusahakan setransparan mungkin, seterbuka mungkin. Sehingga bagian rahasianya dikit aja, bagian misterinya dikit, bagian yang butanya dikit. Sekalipun sekali lagi tidak mungkin semuanya, saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, begitulah yang namanya jendela Jo dan Hari. Oke, nah, jadi karena ada bagian hidup saya yang saya buta dan masih misteri, saya ini saya menyadari kekurangan saya. Saya punya gambaran tentang hidup ini, bahkan tentang diri saya saja tidak sempurna. Ya, sekali lagi, bahkan pengetahuan saya tentang diri saya saja tidak sempurna. Sehingga, saudara-saudara sekalian, bagaimana caranya saya ini bisa membuka diri saya semakin lama itu semakin baik. Oke. Ya. Nah, begini. Bagaimana dengan orang yang ditegur itu nggak bisa. Kalau terlalu terbuka, apa tidak bahaya bagi kita, Pak? Makanya saya bilang jangan terbuka semua. Oke? Nggak mungkin terbuka semua. Ada bagian tertentu tetap rahasia. Ya. Ada bagian tertentu tetap misteri, bagian tertentu saya tetap buta. Ya. Jadi nggak dibuka semua. Ya. Tapi semakin transparan hidup kita, maka kita ini semakin tidak ada yang disembunyikan. Itu sebenarnya dari satu sisi semakin bagus. Tentu, ya saya juga tahu bahwa pada seseorang itu membuka diri ada bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya dia diserang orang. Ya. Diserang oleh orang, ya, karena akan ketahuan kelemahannya. Ya. Maka beberapa orang justru menutup dirinya, jangan sampai diketahui oleh orang lain. Ya. Karena demikian dia aman. Ya. Nah, kalau seumpama orang ditegur, ya, dikasih teguran dan tidak bisa juga, apa yang harus kita perbuat? Karena ini kejadian yang cukup umum. Ya. Kalau ini bicara tentang orang-orang di rumah kita, maka saya mengatakan bahwa kita ini mesti mengupayakan, ya, terutama dari segi cara.
ya, cara ngomong, ya. Nanti saya akan bicara soal cara memberi teguran, ya. Cara ngomongnya penting, ya. Kalau ada hal tertentu memang sama sekali nggak bisa. Barangkali ada ikatan. Jadi dia terikat nih. Ya. Nah kalau dia terikat demikian, dan ditegur nggak bisa, maka kuncinya ada di doa. Sehingga dalam doa itu, ikatan itu diputuskan. Sehingga nggak ngikat dia lagi. Nah ketika ikatan itu dilepaskan, dia jadi bisa terbuka buat terima teguran. Kadang-kadang demikian. Ya, ada unsur ikatan tertentu. Ya. Putuskan ikatannya dengan doa, lepas. Ya. Kalau anggota keluarga kita, pakai cara yang berbeda. Ya. Tapi kalau orang di luar sana, yang kita nggak punya terlalu besar kepentingannya, saudara-saudara sekalian, saya mengusulkan pada saat tertentu, kita membiarkan Tuhan yang berurusan sama dia. Ya. Serahin ke Tuhan aja. Saudara ingat nggak di Korintus? Ada jemaat yang jahat sekali. Apa kata Paulus? Kita serahkan dia kepada setan. Aduh, itu yang ngomong rasul. Serahin sama setan aja. Kasih ke iblis aja. Ya. Biar katanya disiksa tubuhnya, tapi nanti dia bisa bertobat. Ya, bukan supaya masuk neraka, bukan. Biar disiksa, ya, supaya nanti dia bisa bertobat kembali, ya. Itu caranya. Oke. Nah, nextnya. Waktu saya hampir habis. Bagaimana cara memberi teguran? Menurut saya ini cara penting. Hubungan dengan pertanyaan Ibu Megawati tadi, ya. Kalau orang nggak mau ditegur gimana? Oke. Nomor 1. Periksa diri dulu, ya. Motif saya apa nih? Saya ada kepentingan nggak di situ? Tujuan saya apa nih? Saya memberikan teguran ini. Apakah untuk menjatuhkan dia atau untuk kepentingan dia? Ya. Karena saya punya gambar begini, ya. Ini dia. Oke. Nah, tolong lihat ini gambar ini. Ini judulnya adalah ketika Anda dikritik. Oke. Ketika Anda dikritik, perhatikan ini 3 hal ini. Nomor 1 adalah motif, tujuan menolongnya apa. Nomor 2 adalah sumber. Ini yang kasih kritik ini punya keahlian nggak? Nomor 3 adalah isi kritikannya nih. Apakah dia fokus kepada kualitas? Kalau memang tujuannya itu untuk menolong, motifnya menolong, terus kemudian sumbernya itu punya keahlian, isi kritiknya fokus kepada perbaikan kualitas, maka ini yang namanya emas murni. Nah, itu diterima. Tapi kalau umpama ya, sumbernya sih punya keahlian, ya. Tapi fokus isi kritiknya nggak pada kualitas. Ini mungkin dia pengen terlihat pinter aja tuh, ya. Di sini nih. Atau mungkin saja orang ini motifnya menolong. Fokus pada kualitas, tapi dia nggak punya ilmu nih. Itu mungkin dia salah karena dia nggak punya ilmunya, toh. Atau ini orang motifnya menolong, punya keahlian, tapi kritiknya itu nggak pada kualitas. Mungkin ini soal selera saja, ya. Kalau motifnya menolong, punya keahlian, memang kritiknya pada kualitas, maka ini kita terima. Ya. Kalau merasa benar terus, itu salah apa benar, Pak? Tadi saya bilang ya, bahwa semua kita ini bahkan tidak punya pengetahuan yang benar tentang diri kita sendiri loh. Apalagi soal-soal orang lain. Jadi orang yang merasa dirinya benar itu ya udah jelas ya, adalah seorang yang punya masalah, ya. Tuhan Yesus kasihkan satu perumpamaan kepada orang yang merasa dirinya paling benar. Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, jadi kita mau periksa diri kita nih. Saya punya kepentingan apa nih, ya. Lalu saya mesti periksa faktanya nih. Apakah benar nggak fakta saya ini nih? Atau fakta saya jangan-jangan nggak benar nih? Ya, faktanya mesti benar. Periksa urgensinya nih. Ini penting atau persoalan remeh nih? Begini saudara sekalian, kalau saudara terlalu sering menegur orang, lama-lama orang saudara pun udah males. Ya, jangan terlalu sering menegur orang.
Nanti lama-lama nggak mempan soalnya. Ini terutama juga bicara tentang orang tua juga nih. Ya, anak itu perlu ditegur. Jadi kalau tiap hari ditegur, lama-lama itu jadi kebal. Ya. Nomor 4, periksa cara bicara. Kadang-kadang begini, saudara-saudara, saya ini menemukan bahwa seringkali teguran tuh nggak diterima. Bukan karena isinya keliru, tapi karena cara negornya keliru. Ini terutama kaitan dengan para suami. Yang saya tanya di orang konseling. Sebenarnya Pak, Bapak ini keberatan sama istri ini, kenapa? Emang ngomongnya salah? Enggak, istri saya tuh pinter, ngomongnya benar, cuma saya tidak suka caranya. Jadi seringkali yang ditolak bukan isi tegurannya, tapi cara menegurnya, itu ditolak. Ya, jadi caranya itu juga penting. Bahkan saya sering mengatakan cara ngomong seringkali lebih penting daripada isi omongannya. Ya. Jangan sampai yang ditolak adalah cara ngomongnya. Ya. Ditolak juga isinya. Jadi perhatikan saudara sekalian, periksa cara ngomong kita, cara bicara kita. Apakah kita ngomong cenderung tajam, cara ngomong kita cenderung itu meremehkan, ya, nyelekit, nyakitin. Udah, susah diterima. Kritikan kita, ya. Jadi caranya itu penting. Ya. Periksa situasinya, saudara sekalian. Ya. Periksa situasinya. Ya. Ini pas nggak nih? Situasinya ini nih, ya. Ini ngomong sekarang oke nggak nih, ya? Saudara perhatikan beda, saya katakan antara orang bijak sama orang pinter. Orang pinter tahu mesti ngomong apa. Orang bijak tuh tahu kapan mesti ngomong. Karena seringkali timing itu menentukan teguran kita diterima apa enggak. Orang lagi bete, orang lagi sakit, orang lagi lemas, orang lagi punya masalah banyak, atau ditegur, dia meledak. Ya. Terakhir, saudara sekalian. Terakhir, last 5 minutes. Apa yang bisa menolong seseorang untuk dia bisa punya hati yang lembut? Ya. Ini dia. Satu, perlu punya teman nih, atau mentor nih, atau pasangan nih. Ya, teman, mentor, pasangan yang cukup mengasihi kita dan cukup beranilah untuk ngomongin kita. Ya. Jadi ketika seorang itu menegur kita, saudara-saudara sekalian, kita tuh ingat firman Tuhan, barang siapa aku kasihi, dia aku tegur. Itu ya. Jadi teman atau mentor yang cukup berani untuk menegur. Nah, ini susah dicari nih. Jadi kalau ada tolong dihargai saudara sekalian. Ya. Nomor 2, masalah kehidupan. Kena problem. Kalau kena ke problem, ya, orang tuh bisa belajar tuh. Ya. Saya kasihkan contoh ya. Di Alkitab 1 Raja-Raja pasal 13. Itu ada satu orang raja namanya Yeroboam. Dia bikin mezbah. Di situ dia jadi imam sekaligus tuh. Dia bakar persembahan. Nah, di 1 Raja-Raja pasal 13, ya, ayat 4 sampai 7. Jadi dia ditegur. Ketika dia ditegur, kata Alkitab, dia itu ulurkan tangannya. Ya, 1 Raja 13 Pak ya, Pak Tikno, ayat 4 sampai 7. Ketika dia ditegur, kata Alkitab, dia ulurkan tangannya dan dia kemudian teriak begini. Ini raja loh ya. Tangkap dia. Ya. Dia ngomong gitu. Begitu dia ngomong tangkap dia. Ya. Ini kan orang yang ditegur nggak bisa. Disuruh jangan, dia malah marah. Tangkap dia. Ketika dia ngomong tangkap dia, mendadak tangannya nggak bisa ditarik balik, jadi kaku. Ya. Lalu sementara tangannya kaku, mendadak itu mezbah pecah. Udah kena kayak gini nih, Yeroboam itu langsung berubah. Dia bilang gini, tolong doakan saya. Mohon belas kasihan Tuhan. Tolong doakan saya supaya tangan saya jangan kaku kayak gitu. Didoain, tangannya langsung bisa kembali. Ya.
Jadi itu contoh kecil bagaimana masalah itu bisa membuat seseorang itu akhirnya jadi lembut. Ya, saya pernah kunjungi satu orang, pabriknya besarnya bukan main. Salah satu yang ikut kami bilang demikian, Pak, ini kalau bukan karena kena krisis saja nih, kita nggak bisa ketemu orang ini, Pak. Terlalu sombong. Tapi sekarang jadi baik banget rendah hati. Kenapa? Karena masalah. Masalah itu seringkali ada berkat terselubungnya, saudara-saudara sekalian. Musa itu sebelum di 40 tahun di padang gurun, itu orangnya itu berangasan, bunuh orang. 40 tahun kemudian, dia jadi berubah sekali, kata Alkitab, orang yang paling lemah lembut di dunia. Apa yang membuat dia lemah lembut? 40 tahun main sama kambing terus. Lama-lama, saudara-saudara sekalian. Main sama kambing terus, terjadi perubahan. Ngomongnya pun sekarang udah biasanya menegur sebagai polisi, hakim, jaksa sulit terima. Ya itu betul sekali. Ya. Jadi jangan jadi polisi, jangan jadi hakim, jangan jadi jaksa. Ya. Sulit terima, saya setuju. Ya. Last point. Poin saya yang kedua, yang dua ini ya. Oke, coba lihat. Yaitu saya bicara soal yang keempat adalah yaitu firman Tuhan dan kuasa Roh itu menyembuhkan. Orang tua merasa benar itu anak selalu salah di mata orang tuanya. Gimana ya Pak? Wah itu perlu di konseling lah, karena ada penyebab kenapa orang tua demikian. Itu pasti ada sesuatunya itu. Nah sesuatunya itu dicari dulu. Kenapa sih orang tuanya demikian? Masalah itu yang dibicarain. Jadi nggak bicara soal kepada anaknya dulu ya. Orang tuanya itu mesti diajak bicara apa yang membuat dia seperti demikian. Ya. Nah, oke, jadi firman dan kuasa Roh itu bisa membawa kesembuhan, ya, sehingga orang akhirnya bersedia untuk mengalami suatu kelembutan hati lah ya, untuk ditegur, diajak berubah. Terakhir adalah perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan ini seringkali bicara sesuatu yang dramatis terjadi pada seseorang. Dan dalam sekejap, seorang yang keras hati sekali, itu bisa menjadi lembutnya, bukan main. Jadi, kalau saudara mau contoh di Alkitab, itu Yakub, seorang tukang tipu. Nipu semua orang, nipu papanya, nipu abangnya, nipu mertua, nipu ipar, semua orang dia tipu. Nah, ketika dia alami perjumpaan dengan Tuhan, saudara menemukan bahwa namanya itu diganti. Dari Yakub jadi Israel. Dan di Alkitab, pergantian nama itu mengandung makna yang dalam sekali. Pergantian nama itu adalah pergantian nasib, pergantian identitas, pergantian natur manusianya. Sifatnya berubah. Pola pikirnya berubah. Jadi ini perubahan besar sekali. Ketika dikasih tahu nama kamu sekarang bukan lagi Yakub, nama kamu sekarang adalah Israel. Ya. Nah, jadi demikianlah Yakub ini dari semua orang yang tukang tipu dan sebagainya. Semenjak saat itu kita tidak mendengari ada penipuan terjadi dalam hidupnya. Ya, jadi seorang yang semula keras sekali, tega banget, demi harta tega loh itu. Ya. Demi harta tega sekali, kerjain abang sendiri, tipu abang sendiri, mengorbankan hubungan demi harta. Tapi begitu dia dijamah oleh Tuhan, dia kebalikannya. Sekarang mengorbankan harta demi hubungan. Ya. Bukan nyogok, bukan. Mengorbankan harta demi hubungan.